kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita awali perayaan Ekaristi kita dengan mendengarkan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu Bapak, saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Selamat hari Minggu Advent kedua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan tetap diliputi suasana penuh sukacita dan kegembiraan. Kalau pada hari Minggu lalu, ketika kita memasuki Minggu Advent pertama, Injil berpesan kepada kita untuk senantiasa berjaga-jaga dan selalu siap sedia dengan selalu berada di dekat Tuhan dan menjalankan kehendak-Nya. Pada hari Minggu Advent kedua ini, Injil sekali lagi berpesan kepada kita untuk sungguh-sungguh mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dalam perayaan Ekaristi ini, kita akan merenungkan apa arti mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Membuat jalan lurus di padang gurun adalah sangat sulit, karena angin selalu membelokkannya.
Dengan kemampuan manusiawi kita semata, kita tidak akan pernah sanggup membuat sebuah jalan lurus di padang gurun. Dan Tuhan sendirilah yang meluruskan jalan itu. Dia datang, Dia mau mengunjungi kita. Dia mau hidup bersama kita dan tinggal dalam hati kita. Kita diminta untuk menantikannya. Kita diminta untuk mempersiapkan dan membuka diri bagi kehadirannya. Marilah di awal perayaan Ekaristi ini, kita akui segala kekurangan dan kelemahan manusiawi kita. Terutama kalau kita seringkali menutup diri kita bagi kehadiran Allah yang mau tinggal, hidup, dan berjalan bersama kita dalam hari-hari hidup kita. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, menjelang kedatangan-Mu, Nabi Yesaya berseru, di padang gurun ratakanlah jalan Tuhan, luruskanlah lorong-lorongnya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Mempersiapkan kedatangan-Mu, Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan hati sebagai persiapan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kasihanlah kami. Menjelang kedatangan-Mu, Yohanes Pembaptis memberi teladan hidup penuh mati raga dalam hal pakaian dan makanan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanlah kami. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, janganlah Engkau membiarkan kesibukan duniawi menghalangi langkah kami menyongsong Putra-Mu. Semoga berkat bimbingan-Mu yang bijaksana, kami dipersatukan dengan Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari kita dengarkan bacaan-bacaan suci. Bacaan pertama, Tante Andi. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbuni, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihatlah, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihatlah, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala
Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, tunduk-tunduk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang bertakwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Bacaan kedua, Tante Foni. Pembacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Saudara-saudariku yang terkasih, hal yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya demikian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup.
kamu menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa oleh api, dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudariku terkasih, seraya menantikan semuanya itu, haruslah kamu berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah dan dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, 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 alleluia. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Dan bersama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah permulaan tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Siapkanlah jalan bagi Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku, akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun, aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengar pada hari Minggu Advent kedua hari ini menampilkan tokoh Yohanes Pembaptis sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Seruan Yohanes Pembaptis ini pertama-tama berarti bahwa Tuhanlah yang datang, dan bukan sebaliknya,
bahwa kitalah yang datang untuk mengunjungi Tuhan. Tuhan yang Maha Mulia datang mengunjungi kita dalam segala kesederhanaannya. Dan seringkali Ia datang pada waktu, tempat, dan cara yang berada di luar dugaan kita, di luar bayangan dan pikiran kita. Ia juga datang bukan pertama-tama sebagai penguasa atau raja yang mengundang kita ke istananya. Ia datang bukan sebagai hakim yang melayani kita di ruang pengadilan. Ia datang terutama sebagai orang biasa, sebagai anak kecil, sebagai teman atau sahabat yang mau tinggal, berjalan, dan hidup bersama kita dalam hidup harian kita. Ia sudah datang, dan kita hanya diminta untuk menantikan, mempersiapkan, dan membuka diri kita baginya. Namun perlu kita ingat bahwa persiapan diri kita bukanlah syarat atau kondisi yang menentukan bahwa Tuhan akan datang atau tidak. Entah kita sudah siap atau belum, Tuhan akan tetap datang. Dan bahkan bisa dikatakan, Dia sudah datang, sudah menjadi bagian dari dunia, dan sudah menjadi bagian dari hidup kita. Karena itu, kalau kita pada hari ini diminta untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, hal itu bukan terutama berarti bahwa kita harus menyingkirkan batu-batu atau halangan-halangan dari diri kita yang menghambat perjalanan Tuhan. Seolah-olah kalau batu-batu atau halangan-halangan itu tidak disingkirkan, Tuhan akhirnya batal datang. Batu-batu dan halangan-halangan, kalau kita mau jujur dengan diri sendiri, sesungguhnya sudah sering kita letakkan di jalan Tuhan. Dan mungkin masih akan kita letakkan secara terus-menerus di hari-hari ke depannya. Kalau kita sekarang diminta untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, hal itu pertama-tama dan terutama berarti bagaimana kita menemukan cara yang tepat dan benar untuk berjumpa dengan Dia yang sudah datang, dengan Dia yang sudah ada dalam kehidupan kita, dengan Dia yang sudah tinggal bersama kita dalam keadaan kita yang paling asli. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita semua tentu sangat kenal dan sangat akrab dengan situasi seperti ini. Seorang tamu atau seorang sahabat datang mengunjungi kita tanpa lebih dahulu memberitahu. Rumah kita belum tertata rapi, tetapi tamu atau sahabat kita sudah ada di depan mata kita. Ketika kita sedang merapikan rumah kita, dari mulut kita keluar satu persatu pernyataan maaf untuk menutupi rasa malu karena keadaan rumah kita masih berantakan. Dan yang paling parah, kita pada akhirnya merasa bahwa kunjungan tamu atau sahabat kita ini tidak lagi menjadi sumber kegembiraan dan kebahagiaan kita. Kita tidak senang dengan kehadirannya. Sebaliknya kita merasa tidak puas dan merasa tidak nyaman dengan kehadiran tamu kita. Kunjungannya telah menimbulkan rasa malu dan penyesalan yang mendalam dalam diri kita. Karena ia sudah mengetahui kondisi dan keadaan rumah kita yang paling asli, yang masih berantakan.
Perasaan seperti ini seringkali juga dialami oleh banyak orang, atau mungkin juga oleh kita. Menjumpai Tuhan yang sudah datang dan ada di rumah hati kita. Atau ketika kita berada sangat dekat dengan Tuhan. Dalam hati yang terdalam, kita merasa diri tidak layak dan tidak pantas. Karena jiwa dan hidup kita belum tertata dengan rapi. Dan bukannya bergembira dan berbangga atas kedatangan dan kedekatan dengan Tuhan, kita pada akhirnya malah merasa malu, menyesal, atau merasa kurang dan tidak nyaman. Sebagai bahan refleksi untuk melihat bagaimana cara kita berjumpa dengan Tuhan dalam hidup kita pada hari-hari yang lalu. Mungkin pertanyaan-pertanyaan berikut perlu kita renungkan dan juga beri jawaban seturut pengalaman kita masing-masing. Pertanyaan pertama, apakah saya merasa malu untuk membagikan atau men-sharingkan pengalaman iman saya? Apakah saya merasa malu ketika orang bertanya tentang iman dan kepercayaan saya? Apakah saya malu ketika ketahuan berdoa atau ketika memimpin doa? Apakah saya malu untuk mengakui dosa saya dalam sakramen pertobatan? Kalau kita masih merasa malu atas semua hal itu, maka kesempatan Advent kedua ini adalah saat yang baik untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Agar di hari Natal nanti, kita tidak lagi malu karena dekat dan tinggal bersama Tuhan. Tetapi sebaliknya, berbangga dan bergembira karenanya. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, persiapan jalan bagi Tuhan yang kita buat secara pribadi di masa Advent ini tidaklah mengubah fakta bahwa Tuhan akan datang dan terus-menerus akan mengetuk pintu hati kita. Persiapan ini juga tidak mengubah fakta bahwa pada dasarnya kita merindukan hubungan yang intim dan penuh kasih dengan Tuhan. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan tidak lain berarti bahwa kita menyalakan kembali kegembiraan dalam diri kita tentang fakta bahwa Tuhan mengasihi kita dalam keaslian kita, dalam kekurangan dan kelemahan kita, sehingga kita tidak malu atas iman kita, sehingga kita tidak malu atas kedekatan kita dengan Tuhan. Kita tidak perlu malu, apalagi takut pada Tuhan. Dan tidak boleh menyembunyikan kesalahan dan kelemahan kita. Seperti kita menyembunyikan barang-barang kita yang berantakan ketika ada tamu yang tidak memberitahu lebih dahulu datang dan bertamu dalam rumah kita. Tuhan tidak pernah menghukum kita. Tuhan hanya mencintai kita seturut keadaan kita dengan kekurangan dan kelemahan kita yang paling asli. Mari mempersiapkan diri, berdoa, dan hayatilah pesan-pesan yang kita pahami dari Injil Tuhan. Hidupilah juga dari sakramen-sakramen yang disiapkan gereja untuk kita. Dengan demikian, kita tidak akan menjumpai dan mengalami Tuhan
sebagai hakim yang tegas, yang menjatuhi hukuman atas kesalahan dan kelemahan kita, atau sebagai malaikat maut yang secara mendadak dan tiba-tiba mendatangi kita, dengan mempersiapkan diri secara baik dan tepat, kita akan menjumpai Tuhan dalam bayi manis di palungan yang tidak memohon apapun selain cinta dari kita. Selamat hari Minggu Advent kedua. Tuhan memberkati kita semua. Kita tanggapi suara sabda Allah dengan sekali lagi menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya Iya, Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pada Maha Kuasa, Cipta langit dan bumi, dan dan akan Yesus akan Kristus, Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan dan yang turun ke tempat penantian pada hari pada ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dari dia situ akan dia datang akan menghakimi datang orang hidup dan yang dan mati. mati. Percaya akan Roh Kudus, Ku percaya Kudus, gereja dan persekutuan para persekutuan kudus, para kudus, pengampunan dosa, dosa, kebangkitan pada kebangkitan kehidupan dan kekal. kehidupan kekal. Amin. doa umat. Tante Ulim. Siap Tante Ulim, mulai. Mic-nya Tante Ulim. Diutus Allah Bapa untuk mempersiapkan jalan bagi datangnya Sang Juru Selamat dengan mengajak segenap umat bertobat dan memberi diri dibaptis. Marilah kita membuka diri akan panggilan keselamatannya dan berdoa. Bagi para pejabat gereja, semoga para pejabat gereja selalu dipenuhi dengan iman, harapan, dan kasih akan Kristus Putramu, agar mereka selalu menjadi saksi Injil-Mu yang mengundang kami untuk selalu tinggal di dalam kerajaan keselamatan-Mu. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi para pemimpin dan pengabdi masyarakat, semoga para pemimpin dan pengabdi masyarakat selalu berada dalam pendampingan dan penyertaan-Mu, dan semoga Putramu, Yesus Kristus, menjadi sumber dan tujuan yang menerangi setiap kebijakan serta pengabdian mereka bagi masyarakat. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi para penderita sakit dan mereka yang berkebutuhan khusus di sekitar kita, semoga semangat bela rasa dan cinta kasih kami kepada para penderita sakit dan mereka yang berkebutuhan khusus di sekitar lingkungan kami hidup semakin berkobar, sehingga bersama dengan mereka kami kelak beroleh keselamatan abadi bersamamu di surga. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi kita semua yang mengikuti perayaan Ekaristi ini, semoga penantian penuh pengharapan akan kedatangan Putramu Yesus Kristus di masa Advent ini
membangkitkan semangat hidup menggereja kami. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mengundang kami untuk selalu tinggal bersamamu. Buka mata hati kami, agar hidup kami semakin terarah kepadamu, sebagaimana Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Kita dengarkan lagu persembahan. Besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alat-Mu. Terimalah Bapa persembahan hati.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Kudus, terimalah diri kami yang kami persembahkan kepadamu bersama dengan persembahan roti dan anggur ini. Jadikanlah kami saksi dan pewarta belas kasih-Mu seturut teladan Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu juga. Dan bersamamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau menjanjikan juru selamat yang akan membebaskan umat manusia. Dialah Adam baru yang akan datang ke tengah kami untuk memulihkan persahabatan kami dengan Dikau yang telah dirusakkan oleh dosa Adam. Dialah juga yang akan menyempurnakan persahabatan itu dalam diri kami bila Ia datang kembali pada akhir zaman. Dari sebab itu, sekalian ciptaan berbakti kepadamu, semua orang yang sudah diselamatkan menghormati dan memuji Engkau bersama himpunan para kudus. Kami pun menggabungkan suara dengan paduan para malaikat dan melambungkan pujian bagi kemuliaan dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini, kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristof, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah ya Tuhan akan saudara-saudari kami yang saat ini masih dalam proses pemulihan kesehatannya. Saudara kami, Bapak Robert Dani, yang saat ini masih ada di pusat rehabilitasi. Semoga Engkau membantu dia memulihkan kesehatannya. Dan juga saudari kami, Ibu Katrin Tria Pratama, yang masih juga berada dalam proses pemulihan kesehatannya. Semoga Engkau bekerja melalui para tenaga medis, dokter dan perawat yang bekerja melayani mereka, dan juga obat-obatan yang mereka gunakan untuk menyembuhkan dan memulihkan keadaan mereka. Biarlah mereka merasakan kedekatan dan kehadiran-Mu dalam diri orang yang melayani mereka. Ingatlah juga kami semua ya Tuhan yang sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu. Semoga kami selalu membuka diri kami akan kehadiran dan kedekatan dengan-Mu tanpa merasa malu atas segala kekurangan dan kelemahan manusiawi kami. Ingatlah juga ya Tuhan akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Teristimewa mereka yang sering lupa didoakan oleh sanak saudaranya. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan denganmu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita akan mendaraskan doa Bapa kami dalam hati kita masing-masing. Kita akan bersama-sama mendengarkan lagu Bapa kami dari YouTube KKIA.
Bapak, saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu." Kita berdoa mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu juga. Kita bagikan salam damai dengan membagikan senyum manis kita kepada teman-teman kita yang kita lihat di layar monitor kita. salam damai. Semoga perjamuan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus memberi kita kehidupan pada kita dan semua orang yang menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Damai. Ibu Bapak, saudara-saudari terkasih, lihatlah, ini Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Amin. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umatmu. Aku sungguh percaya Yesusku, Kau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku ingin memelukmu, persatukan diriku denganmu. Aku ingin memelukmu, jangan biarkan ku terpisah darimu. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati
Aku sungguh merindukan Dikau saat tak dapat menyambutmu ya Yesus, maka datanglah ya Yesus, jiwaku rindukan Dikau Tuhan, aku ingin memelukmu, jangan biarkan ku terpisah darimu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, semoga perayaan Ekaristi yang telah kami rayakan menguduskan kami sepenuhnya. Peliharalah roh, jiwa dan raga kami, sehingga dapat senantiasa mengharapkan kedatangan Putramu yang penuh kemuliaan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat pagi semua. Terima kasih untuk kerelaan kita semua untuk mengorbankan waktu tenaga untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Advent kedua pada hari ini. Karena kita merayakan perayaan Ekaristi secara online, ada banyak hal sebenarnya yang bisa mengganggu keheningan, kehikmatan perayaan Ekaristi kita. Karena itu kemarin kita berusaha untuk membagi tugas, siapa yang membaca, lalu siapa yang mewakili kita menjawab doa-doa kita. Kalau kita semua menjawab doa, ada kesan tidak akan seragam dan itu cukup mengganggu kalau didengar. Makanya kemarin dianjurkan supaya setiap orang menjawab dalam hati atau paling kurang mematikan mikrofonnya kalau tidak bertugas. Karena suara nafas kita, kalau kita menggunakan headset juga akan terdengar dan itu akan mengganggu orang-orang yang mau mengikuti perayaan Ekaristi dengan lebih hikmat. Karena itu diminta untuk kita, kalau kita tidak mendapat tugas mewakili teman-teman yang lain untuk menjawab doa, mungkin baik kita matikan mikrofon kita. Jangan sampai mengganggu orang lain. Itu bukan kita mau melarang keterlibatan aktif kita dalam perayaan Ekaristi, tetapi karena kita merayakan Ekaristi dengan menggunakan sarana telekomunikasi saat ini. Dan kita harus menyesuaikan diri dengan itu. Sangat ideal bahwa kita semua harus menjawab, tapi karena kecepatan gelombang suara dan cahaya yang ditangkap oleh media komunikasi kita, handi kita, komputer kita tidak sama, maka akan dipantulkan keluar, nanti didengar tidak seragam satu setelah yang lain. Karena itu kita bagi tugas, ada yang mewakili umat. Mohon ini dimengerti secara baik supaya kita di hari-hari ke depan juga bisa merayakan Ekaristi secara online dengan lebih hikmat, dengan lebih baik. Karena percuma aja kalau kita merayakan Ekaristi secara online, kita sudah korbankan waktu, tenaga, lalu kita tidak mendapat suasana hikmat dalam perayaan itu. Lalu yang kedua, saya tetap berharap bahwa kita semua masih tetap sehat, masih tetap bergembira, tidak kehilangan sukacita. Terima kasih juga harus disampaikan kepada mereka yang sudah bertugas pada hari ini, kepada para lektor, Tante Andi dan Tante Foni, Tante Ulim, dan juga Om Heru dan Tante Sri yang mewakili kita untuk menjadi umat yang aktif pada hari ini. Lalu untuk Mbak Lili dan Mbak Lisa yang sudah jadi host, mengatur lagu dan layar yang kita bisa baca pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kerjasama kita semua. Dan mulai tanggal 8
Di gereja-gereja akan dirayakan lagi misa-misa secara terbuka kepada umat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan karena itu juga mungkin minggu depan kita tidak buat lagi misa perayaan Ekaristi online, karena di gereja ini akan dipakai untuk perayaan Ekaristi dari umat Variam Tabor dan juga teman-teman kita dari Gereja Ortodoks India. Tetapi saya punya ide bahwa hari Minggu depan untuk menggantikan misa kita akan buat renungan atau rekoleksi Natal bersama. Kita coba merenung bersama-sama makna dan arti bagi kita, terutama berkenaan dengan tema Natal yang dianjurkan oleh KBI dan PGI Persatuan Gereja Indonesia. Saya sudah dapat posternya. Poster itu sangat baik kalau kita lihat bersama-sama apa yang mau digambarkan dengan poster itu dan tema Natal tahun ini. Kita akan berjuang sama-sama sharing minggu depan. Kalau ada yang mau sharing untuk melihat poster itu lalu coba merenungkan apa makna tema Natal tahun ini untuk kita. Temanya berbunyi, mereka akan menamakannya Immanuel. Diambil dari Matius bab 1 ayat 23. Nanti sebentar saya share di grup Sinar Kasih dan grup WhatsApp yang lainnya tentang tema itu sekaligus poster dan juga pemberitahuan tentang rekoleksi Natal tanggal 19 nanti hari Minggu. Mungkin jam 10:30 atau jam berapa nanti, jam 10 kita coba buat. Itu sedikit pemberitahuan dan tentang perayaan Natal. Sampai sekarang kami dan tim pastoral masih tetap dalam rencana perayaan Natal KKIA tahun ini dibuat secara online nanti tanggal 19 Desember hari Sabtu sore, dan akan diusahakan bahwa Padubes lalu Sekretaris ARGE Alexander dan Bishop Sar akan memberikan sambutan dan pesan Natal. Saya masih berjuang untuk hubungi Bishop Sar supaya dia bisa hadir secara online dan memberi berkat Natal bagi komunitas KKIA. Semoga semuanya lancar dan tanggal 19 kita bisa merayakan Natal secara online. Tidak apa-apa, walaupun kita tidak bertemu secara fisik. Sekali lagi, selamat hari Minggu, selamat Minggu Advent kedua, selamat mempersiapkan diri. Mudah-mudahan kita tidak pernah malu untuk terbuka pada Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan, walaupun Ia tahu segala kelemahan, kekurangan manusia kita. Terus bergembira, berbangga, karena Tuhan ada di dekat kita. Jangan pernah malu kalau Tuhan tahu bagaimana keadaan kita yang sebenarnya. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, orang-orang yang kita doakan, segala usaha dan pekerjaan kita, dan terutama persiapan hati kita, menyambut kedatangan Kristus pada hari Natal nanti, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Kita pergi, kita diutus. Amin. Itu satu-satunya Tuhan Yesus, lewat Dia masuklah
Terima kasih Romo dan teman-teman semua. Semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih. Thank you Romo, terima kasih. Terima kasih Romo Selamat dan berminggu teman-teman. semuanya.